Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haddarana hadzal lail fi hadzal masjidil mubarak. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri memikirkan apa yang telah ia perbuat untuk esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha memberitakan dengan apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah menyebabkan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang fasik. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, orang tua yang memuliakan, hadirin wal hadirat jamaah wirid tamu Allah yang mulia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan tahun 2021. Dulu Bapak dan Ibu Ambo yang memuliakan, rasa-rasa tidak sampai umur. Kadang-kadang kita berpikir ke tahun 2021 kan. Rupanya sehat, bentuk gadis-gadis je baru. Ya Allah, bentuk muda-muda je baru. Laisiai, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun 2021 ko baik untuk awak. Bahwa model itu diawali tahun ko jo hari Jumat. Bapak tadi beribadah Jumat. Nah ibu-ibu model itu pula malam kini dibuka dengan apa namanya tuh, wirid kita, mengaji kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang memuliakan, tahun depan, tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya hendaknya. Salawat dan salam sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, jamaah wirid tambah Allah yang mulia. Sabananya pergantian tahun Masehi bagi kita umat Islam itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Bahwa model itu sampai tahun Masehi itu apa dan ibu ambo yang memuliakan, sejarah munculnya tidak ada kaitannya dengan Islam. Bahkan apa ibu lebih erat kaitannya dengan agama Nasrani, dengan agama Kristen. Sebab titik awal penghitungan tahunnya dihitung semenjak lahirnya Yesus Kristus kata mereka. Yang kata gitu apa dan ibu? Nabi Isa alaihi salam. Namun tak bisa kita ingkari doa Pak dan Ibu apa yang memuliakan, penanggalan-penanggalan penting dalam hidup kita itu banyak kita catat dengan tahun Masehi ke. Ibu lahir dihitung dengan bulan Hijrah atau bulan Masehi? Masehi itu pun kadang-kadang lupa jawab. Tanggal berapa dan lahir tu ya? Apa nikah dulu dihitung dengan tahun Masehi atau tahun Hijrah? Masehi ya Pak ya. Yang lain tahun Hijrah dakek-dakek kamu haram mungkin. Bahwa ke model itu ada yang dilarang nikah dulu di bulan Muharram. Jadi ditungguan mana bulan Safar lah mungkin terkait itu. Bila tuh Pak tanggal 1 Safar mana dibayar sekali. Apa dari ibu ambo yang memuliakan? Tanggal lahir anak kita pun kita hitung, kita tandai dengan bulan Masehi itu. Tahun baru pembelajaran di sekolah, tahun pendidikan dihitung dengan bulan Masehi, bulan Juli. Bahkan anak-anak kita sekolah besok antara sekolah daring, antara sekolah model biasa, insya Allah tanggal sampai Januari. Apa dari ibu-ibu yang memuliakan? Jadi wajar kita apa dan ibu-ibu yang memuliakan sewaktu terjadi pergantian tahun Masehi itu kita tersentak, kita terpengaruh dan sebahagian kita ikut memperingatinya. Badoso kami itu Ustaz, insya Allah indah. Insya Allah indah. Bahwa modal itu sebab kita menandai hari, menandai tanggal itu berdasarkan makhluk yang diciptakan oleh Allah dan takdir Allah. Apa makhluknya itu apa? Bumi, matahari. Jadi penghitungan tahun Masehi itu dihitung berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Itu makhluk Allah kedua-duanya. Baralamonyo 365 hari dalam setahun. Dan sawananya 365 saparampe hari. Jadi sekali sampai tahun diganokkanlah tahun Masehi itu penghitungannya menjadi 366 hari yang diistilahkan dengan tahun Kabisan. Jadi rupanya tak lo pas sebenarnya doa Pak dan Ibu 365 hari setahun itu tarik.
Bapak dan ibu-ibu yang memuliakan, berputarnya bumi mengelilingi matahari itu yang mengaturnya kan tak Yesus tuh dah. Indah pula orang Nasrani, indah pula orang Yahudi, melainkan itu yang disebut dengan takdir Allah. Jadi biasa-biasa saja ya Pak dan Ibu yang memuliakan, kalau seandainya kita terpengaruh dan ikut memperingatinya. Namun cara memperingati yang harus kita belokkan. Jangan sampai ya Pak dan Ibu yang memuliakan, memperingatinya tuh dengan cara-cara yang salah sehingga merusak akidah. Jangan sampai memperingatinya tuh dengan perbuatan-perbuatan mubazir. Nang salah tuh apa dari Ibu yang memuliakan. Satu lo kita misalnya mampu trompet. Adi orang tuh apa dari Ibu yang memuliakan, ibadah dinyo diawak yang biasa-biasa saja. Satu lo kita misalnya melapehan kambang api di orang agama Majusi yang menyembah api ya Pak dan Ibu, itu ritual ibadah dinyo diawak apa namanya tuh biasa-biasa, sanang-sanang biasa saja. Jadi kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang meniru-niru suatu kaum berarti ia bahagian dari kaum itu. Jadi secara tidak langsung apa dari Ibu yang memuliakan, kita mengatakan agamanya itu batu. Nah, tak itu lebih kurang. Yang kedua, jangan mubazir. Dek mengawang-awanan cucu menunggu pergantian tahun jam 00. Satu lah ibu apa batanggang. Mengadu membakaikan. Satu lah Pak. Padahal Pak dari Ibu yang memuliakan, alangkah lebih baiknya malam tuh kita sholat malam. Sholat malam, ndak sholat tahajud, ndak lah sampai ada lalok lagi. Sholat malam banyak yang bisa kita kerajuan. Dulu anak-anak muda kan, ya disiapkan juga malam tuh ondanya, otonya untuk konvoy. Ya Alhamdulillah Pak dari Ibu yang memuliakan, tadi malam di Sumatera Barat tidak ada yang serupa itu. Sampai bangun ke model itu, seluruh tempat wisata ditutup. Jam gadang dia kira roh, sehingga tidak nampak jam gadang. Apa ini Ibu yang memuliakan? Masuk tahun 2021, sebahagian kita menganggap batambah umur awak setahun. Batambah umur awak setahun. Jadi ibu yang salamoiko umur 62 misalnya, kinilah 61. Zahirnya memang tak itu. Tetapi hakikatnya apa dan Ibu yang memuliakan, kurang jatah hidup kita setahun. Kalau ada ibu apa yang dijanjikan hidup kita 10 tahun lagi, masuk 2021 tinggal 9 tahun lagi. 9 tahun itu swanta kiranya ibu. Kapan kong rasanya lulus di Padang Panjang tahun 2008. Lah 2 balik tahun je gini. Sepatang gua rasanya baru. Yang ditakdirkan umur kita tinggal 5 tahun, masuk 2021 sampai tahun lagi. Yang ditakdirkan 1 tahun itu tinggal menunggu hari lagi. Tinggal menunggu hari. Cuman Allah merahasiakan itu. Maka Bapak dan Ibu yang memuliakan,
hal baik yang kita lakukan dalam pergantian tahun kok, mengamalkan apa yang diingatkan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab dirimu, hitung-hitung dirimu, periksa-periksa dirimu sebelum Allah yang menghitungnya, sebelum Allah yang memeriksanya. Kalaulah Allah yang memeriksa Pak dan Ibu Ambo yang memuliakan, itu penyesalan yang ketiga awalnya. Kita akan berkata kepada Allah, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, balikkan ambo hidup balik. Gak sehari jadinya. Kita katakan fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ambo akan bersedekah ya Allah sebanyak-banyaknya, dan ambo akan menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Jadi apa dan Ibu Ambo yang memuliakan, kini kalau hendak katio hari kita memuhasabah diri. Aku yang diingatkan oleh Allah dalam surat yang kita bacakan di awal tadi, yang dipanggil oleh Allah Bapak dan Ibu, orang nanala masuk iman ke dalam dadonya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibu kalau merasa beriman, kok dipanggil oleh Allah dengan bahasa takaiku, apa yang kita jawab? Wahai orang-orang yang beriman, iya ya Allah. Tapi itu nyawa. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takutlah dengan azab Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kata Allah, masing-masing diri memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah ia lakukan, abarunan bakarajokan lihat. Lihat tu dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir diartikan dengan kiamat atau akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing kamu memperhatikan apa baru amal yang dipersiapkan untuk hari akhirat. Lawannya alun wattaqullah, diulang oleh Allah balik, takutlah kepada Allah. Itu tidak bagara-gara tuh, itu maksudnya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha memberitakan, pasti memberitahu, pasti membalasi bima ta'malun, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Nan elok pasti akan dibalas, nan buruk pun pasti akan dibalas. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah. Ba'a orang yang melupakan Allah sinayan sehari ini nyonya. Tidak pernah nyoba pikir untuk isu. Padahal Bapak dan Ibu Ambo yang memuliakan, yang dimakan ka busuk, yang dipakai ka lapuk. Ibadah yang kita kerajokan itulah nang kau untuk isu. Nah, tapi orang yang melupakan Allah sinayan sehari ini. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah menyebabkan mereka lupa dengan diri mereka.
Ndak jo Allah saja lupa dah, tapi jo dirinya pun. Sehingga apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan karajonya ndak lebih ada sanang saja. Kadang-kadang yang dunia tu lah dapat tapi ndak bisa dinikmati lagi. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah yang disebut dengan orang-orang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Penduduk neraka itu apa dan ibu ndak sama do dengan penduduk surga. Nan kam masuk neraka tu ia ndak pernah memikir hidup ka mati dah. Sinayan suari nyonya. Sedangkan nan kam masuk sarugo banyaknya memikirkan diri, banyaknya mengevaluasi diri, banyaknya beramal. Dan kata Allah, ashabul jannati humul faizun. Nan banyak merenung, nan banyak beribadah, itulah penduduk surga, mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Jadi apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan, kita dianjurkan memuhasabah diri, maitong-maitong baru yang disiapkan untuk mati suk. Paling tidak apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan, ada 3 hal yang perlu kita renungkan ketika kita memuhasabah diri. Yang perlu kita renungkan tu, yang pertama apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan, ba'a akidah kita. Tu. Ba'a akidah kita. Sampai apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan, akidahku yang akan menjadi jaminan bagi kita untuk bisa masuk sarugo. Syarat masuk sarugo ku akidah benar. Yang harus kita pareso itu apa dan ibu? Yang pertama, ba'a keyakinan kita bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ko. Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengatur hidup kita. Allah yang merencanakan segala sesuatu untuk kita. Yang diistilahkan apa dan ibu dengan tauhid rububiyah. Keyakinan kita kepada Allah, Allah pencipta dan pengatur segala-galanya. Lalu ya Tuhan, assalamualaikum. Jadi apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan, banyak kita apa dan ibu yakin benar bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kita. Tapi apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan, banyak kadang-kadang yang akidahnya tu bakucak bahwa Allah yang mengatur yang kita temui dalam kehidupan kita. Banyak yang bakucak. Contohnya apa dan ibu ambo yang memuliakan, kadang-kadang orang menggali di pasar tu apa dan ibu itu yakinnya kadang-kadang bahwa kadainya diguno-guno yurang. Sehingga bahasanya lah sakit kadai Ustaz. Bapak sakit pak. Yo gali sama-sama PMB nya. Tapi nak nampak di orang sama lainnya. Harago dia pun sama jadi sama lain. Mereka datang lo ke dokter spesialis kadai ya dulu dukunnya tu. Sebab dia buat apa dan ibu ambo yang memuliakan. Kebetulan badan panek-panek baru ke rumahnya, kecilnya tu Ustaz yang di bandu-bandu rumah tu bek kadai orang sadualanya tu. Adon ke Palembang, adon ke Jambi. Kau rencana bulan besok ambo ke Paikanu mau bek kadai orang. Jadi apa dan ibu ambo yang memuliakan, dinyo tu mungkin yakinnya sampai inyo dukunnya.
Ya atibonya tuh piti masuknya lo di sini. Bahkan batamu dia di Padang apa dan ibu dakyat sampai tinggal dulu. Kami magi-magi amak ke orang tuh. Jadi tiok sebentar datang orang pai mengopi ke rumahnya, pai meramal nasib. Dibuatnya kopi segala, kopi itu mahal tuh. Diminumnya agak sengenek jadinya sudah tuh bisa dicari ke nasibnya. Kecek kami ke mak tuh, mak coba lah dicari nasib kami mak. Ini tentu deh kalian orang datang kemari itu orang sakit sedanya tuh. Ada deh kalau ndak piti namun di kerja iko punya ini. Inyo ndak yakin. Jadi apa dari ibu-ibu yang gue muliakan? Kadang apa dari ibu-ibu yang gue muliakan, ada sebagian kita mungkin lah mempraktekkan. Ketika bataga rumah dulu yo badarai tonggak yo darayang. Anan alasan ditukang kan kalau seandainya ndak takaiko ndak luhui makan pae kecil. Ado saja beko yang ke Cilako. Bahkan ada tukang yang cerita kamu tuh yunda di darahnya tonggaknya do start sehingga jatuh tukang tuh. Awak kamu ngecek ke bala. Nah, dari dulu kecil. Apa dari ibu-ibu yang memuliakan? Ketika kita mendarahi rumah tadi itu, darah ayam lah atau darah kambing lah, itu karajo doso yang kita karajokan tuh. Atu uhilla li ghairillah, melakukan penyembelihan bukan karena Allah. Padahal kita menyembelih itu apa dari ibu? Karena Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Nabi Ibrahim yang kato-katonya ku apa dan ibu diabadikan Allah di dalam Quran surah Al-An'am. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya solatku dan nusuki. Nusuki itu artinya penyembelihanku. Diartikan ini dengan amal ibadah ibu ya, tapi arti dasarnya itu penyembelihan. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil, karena Allah Tuhan alam semesta. Jadi apa dari ibu-ibu yang memuliakan, bahkan hewan yang disembelih bukan karena Allah tadi apa dari ibu haram wa makan. Ya apa? Nampaknya masyarakat itu menyembelih lagi itu Bismillahirrahmanirrahim disembelihkan dengan nama Allah. Iya. Jadi bagaimana prosesnya? Menyebut nama Allah itu salah satu syarat kita menyembelih hewan agarnya bisa dimakan. Sehingga kata Nabi, janganlah engkau makan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Siti Aisyah mengadu ke Nabi, ya Rasul, kalau yang kami makan kok kami tidak tahu doh antara dibacakan Bismillah ketika mendabiahnya tadi yang tidak. Kata Nabi, bacakan Bismillah ketika akan memakannya, sekurang-kurangnya itu. Nah, lalu apa dan ibu apa yang memuliakan? Yaitu kasusnya lain. Niat kita mendabiah tadi itu untuk mendarahi rumah. Mendarahi rumah itu apa dan ibu? Dalam kajian tauhid kita berdamai dengan makhluk halus dan ada di hati rumah itu. Sebetulnya apa dan ibu apa yang memuliakan? Cara kita menyingkirkan ini bukan berdamai joinyo, melainkan apa dan ibu apa yang memuliakan, kita beri cahaya rumah kita tu dengan solat sunatnya tersingkir tuh. Kita beri cahaya rumah kita tu apa dan ibu dengan membaca Al-Qur'annya tersingkir tuh. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Saitan itu takut kepada manusia seperti manusia takut dengan mereka. Bahkan yang lebih takut kawak lain daripada awak takut kayaknya.
Dek karena itu, ketika manusia sudah banyak di satu tempat yang biasanya inyo di sinan, inyo tersingkir. Lari inyo ka rimbo-rimbo, ka rawa-rawa. Itu sebabnya tuh apa dari ibu-ibu ambo yang gua muliakan. Jadi kalau memang kita rasakan apa dan ibu, itu sebuah kesalahan, serius kita bermohon kepada Allah agar diampuni. Sebaiknya ndak dosa ketek tuh. Cuma di akidah tadi ndak duduk. Nanti akidah orang punya rumah terus lawak misalnya ndak ada bentuk itu lah, cuma kok hendak tukang. Kayak Iya, kok di Bali aja di pasar hanya pak tukang ya. Misalnya terkait itu. Pada umumnya kan kayak tukang. Jadi apa dari ibu ambo yang memuliakan, insya Allah kalau memang kandak tukang itulah yang bertanggung jawab kepada Allah. Jadi akidah kita selamatkan itu loh sebenarnya apa dari ibu ambo yang memuliakan. Ketika memilih tukang itu kita cari dulu yang akidahnya luwih. Kan terkait itu, yang akidahnya lain luwih. Sampai ketika kita memfasilitasi sebenarnya kita pun dapat dosa. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun minha ka ajrin man amila biha. Sia yang memfasilitasi orang untuk melakukan kebaikan nyo dapat pahala sebanyak dari kerajaan orang itu. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismun minha ka ismin man amila biha. Sia yang memfasilitasi orang untuk melakukan nan buruk, makanya dapat dosa pula sebanyak dosa yang di kerajaan orang tu. Dia awak kan dan nabi apa dan ibu raso kabaan tu. Kebesarannya Buya. Kadang-kadang kalau tidak dilakukan itu. Ini mangkok. Tukang kau mau hanya nak karajo, artinya ditinggalnya karajo dan kalau karai itu. Ini mangkok ya. Jadi kebetulan rambo kan membangun di gua kali lihat tak. Bajale-jale seketukang rambo kalau darah-darah indah ni. Dia tidak start mau tapi toilet ini. Apa dengan ibu yang memuliakan? Itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ketika sehatku apa dan ibu yakin bana kepada Allah. Tapi ketika lah sakit, babisi orang datang je lah kapak yang dia nutua, nyo santiang. Dia awak kadang-kadang apa dan ibu baduan be manangka mempengaruhi lah beko ustaz nan jadi ka dokter berubah kapak tua berubah lah. Jadi apa kan ibu ambo yang memuliakan sabananya tiok sabanta Nabi majakan kawa untuk mendudukkan tauhid itu. Contohnya apa? Turun dari rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya, tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Selesai sholat apa dan ibu membaca Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi jika engkau yang memberi. Wala mu'tiya lima manakta. Tidak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya, tidak ada yang bisa memberi kalau engkau yang menghalangi. Wala radda lima qadaita. Tidak ada yang bisa menolak kalau engkau yang sudah menetapkan. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddi. Tidak ada manfaat kesungguhan do kalau bukan engkau yang mentakdirkan. Jadi apa dari ibu aku yang memuliakan? Tiok sama tadi diingatkan di Nabi. Cuman kadang-kadang kita saja yang tidak meresapi. Sehingga banyak di antara kita yang percaya lai babana indah, yakin lai percaya indah Allah. Jadi harus kita dudukkan 2021 lek satu itu lek. Yang kedua Pak dari ibu ambo yang memuliakan, yang perlu kita evaluasi itu adalah ibadah kita. Bara banyak waktu yang kita luangkan salamualaikum apa dan ibu untuk beribadah kepada Allah. Padahal Az-Zariyat 56 tegas-tegas Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins
illa liya'budun. Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kalau bukan untuk beribadah. Amanah banyak waktunya di kita untuk dunia daripada ibadah. Banyak dunia itu ya. Oke lah apa dari buanggo yang memuliakan. Namun kita siasati pula lebih waktu ibadah kita untuk 2021 ke dari 2020. Perlu kita pikirkan itu. Sekurang-kurangnya apa dan ibu kita jago sholat. Sampai kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab, dicari oleh Allah nanti di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, ibadah yang lain baik. Jika sholatnya buruk, ibadah yang lain pun akan jadi buruk. Tapi apa dan ibu, sholat kata Nabi kok ndak sempurna. Ketika itu Allah berfirman kepada malaikat yang memeriksa tadi, hal li abdi min tatawwu, apakah hambaku punya sholat sunat? Fa in wujidalahu, kalau ditemukan sholat sunatnya, tammatil faridah, insyaallah Pak dan Ibu, sholat fardu kita jadi sempurna. Jadi Bapak dan Ibu yang memuliakan, bahwa kita meluangkan waktu untuk berjamaah yang dimotivasi oleh Nabi, pahalanya 27 kali lipat dari sholat sunnah. Bahwa komitmen Bapak dan Ibu salamoko bisa kita mengerajokan sholat malam. Jago sebelum subuh tu, Ibu yakin Bapak dan Ibu yang mau mula 60 kali itu lagak kurang lama lalu teritik sebentar cinta ya. Kadang-kadang jam hampir baru lah cinta namun lalu lagi subuh leh. Oh nak taluk dia bauduk tayamum gai tapi rancak bauduk. Solat ayangnya ya Pak ya. Solat tahajud kita tutup jawitir, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Orang yang dicintai oleh Allah itu waktu sahur banyak beristighfar. Bahwa komitmen kita menjaga solat duha walaupun hanya sampai rakaat. Sampai Nabi itu biasa menjaga solat duha itu sampai rakaat. Tidak apa dan ibu-ibu yang memuliakan, baik itu pula komitmen kita untuk bisa bersedekah. Indah banyak, sekurang-kurangnya aduh. Kok banyak, alhamdulillah, lebih rancak lain. Itu yang dimaksud dengan mengevaluasi ibadah kita. Lah rancak alun. Mudah-mudahan apa dan ibu di 2021 kok pakai rancak. Oh ninggal gitu dalam keadaan husnul khotimah. Oh panjang umur kita lanjutkan apa dan ibu lebih baik. Sehingga kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sianan panjang umurnya, rancak amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa su'a amaluhu, dan buruk amalnya. Nah, kita bertekad Bapak dan Ibu, kita ke orang yang panjang umur kita, rancak amal kita sewaktu dihisab Allah nanti. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu yang memuliakan, yang perlu kita cari bana ba'a akhlak kita. Nabi Muhammad itu diutus liutammi makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi apa dan ibu-ibu yang memuliakan, sehingga Nabi mengatakan ana zaimun, saya menjamin, kata Nabi. Yang dijamin Nabi itu bibaitin fi a'lal jannah, dengan sebuah rumah nanti di surga yang paling tinggi. Untuk liman hasanal khuluq, untuk orang yang namu memperbaiki akhlaknya.
Jadi mungkin salamu itu apa dan ibu ambo yang memuliakan cara mengecek awak sakit hati orangnya. Rasa tasame orang dia. Assalamualaikum. Selanjutnya kita ubah. Assalamualaikum apa dari ibu ambo yang memuliakan. Mencandi awak kadang-kadang malih orang dia. Sampai muncul awak tu bentuk sirabi daging kuat taruh je. Tu kamalatu je. Aiko kata apa dan ibu kita tampil dengan wajah Tuhan tu. Wajah menyenangkan. Jalan kita selama apa dari ibu nampak pongahnya, sombongnya. Iko kata apa dari ibu kita tawadud lain. Jadi kata Nabi bukan orang yang bagus akhlaknya, siapa yang mau memperbaiki akhlaknya kepada yang lebih bagus. Sehingga apa dari ibu ambo yang memuliakan, orang di sekitar awak senang kawan, suami senang, istri senang, anak senang bertemu jawab, dusana awak senang jawab, tetangga pun senang jawab. Insya Allah Pak dan Ibu Ambo yang memuliakan, kalau model itu kita bisa seperti Nabi, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam lingkungan kita. Apa dan Ibu Ambo yang memuliakan, jika yang tiga ko kita evaluasi, kita tingkatkan kepada yang lebih baik, apa dan Ibu, insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Dek kerana apa? Tahun-tahun selanjutnya lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin hanya kau kaji kita malam ini apa dan Ibu, dek kerana waktu isalah masuk. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum